Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya channel Sidin Sabah yang selalu mengupas tentang info GTK. Akhir-akhir ini banyak yang masuk di WhatsApp saya maupun di Telegram, kasus tugas tambahan yang belum terbaca maupun jam mengajar yang tidak valid. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara yang benar membaca info GTK sehingga kita bisa mengetahui letak permasalahannya di mana, sehingga hasil validasi status dinyatakan belum valid, supaya bagi operator tidak keliru nanti dalam mengeksekusi sehingga hasilnya bisa valid. Nah, yang pertama langsung saja di sini ada contoh kasus. Ada teman guru yang belum valid. Nah, untuk membaca info GTK langsung saja ke hasil validasi. Yang pertama kita lihat dulu status di sini. Status validasi TPG belum valid. Nah, kita lihat permasalahannya di mana. Kita langsung saja di menu catatan masalah. Nah, pada umumnya persoalan yang menyebabkan sehingga hasil validasinya itu tidak valid diakibatkan yang pertama beban mengajar yang tidak mencukupi, status kepegawaian, usia pensiun maupun keaktifan. Itu yang sering terjadi. Nah, pertama-tama saya akan memperlihatkan bagaimana cara membaca beban mengajar. Nah, langsung di sini beban mengajar status tidak valid. Kalau dia berwarna merah seperti ini, status tidak valid, berarti permasalahannya berada di beban mengajar. Tetapi kalau dia berwarna biru, status valid, berarti itu tidak ada masalah di situ. Nah, untuk kasus teman guru ini beban mengajar dinyatakan tidak valid, berarti permasalahannya di sini. Nah, guru yang bersangkutan dinyatakan di sini bahwa jam mengajar 26 jam, namun jumlah jam linier itu hanya 20. Nah, tugas tambahan koordinator P5, total jam mengajar 26, namun yang linier hanya 20. Nah, kita lihat bahwa untuk 26 jam ini itu include dengan koordinator P5. Jam linier 20 jam ini berarti betul-betul jam tatap muka. Sedangkan 6 jam ini, sisanya 6 jam yang tidak linier itu adalah koordinator P5-nya. Nah, kalau kita lihat kasus di sini, nomor SK-nya belum ada, tanggal SK-nya juga, dan masa berlaku SK. Nah, artinya yang menyebabkan sampai dia tidak linier koordinator P5-nya karena di tugas tambahan di input di Dapodiknya belum diinput tugas tambahannya. Kalaupun sudah semua nomor SK-nya, tanggal SK-nya, masa berlakunya, berarti bersabar saja. Ini artinya bahwa pihak dari Dirjen GTK belum menarik secara full. Jadi bersabar saja, kita suruh cek saja di operatornya apakah sudah diinput tugas tambahan dengan nomor SK, tanggal SK, dan masa berlakunya. Nah, kalau sudah berarti sabar saja. Tapi ingatkan operatornya jangan diisi TST-nya. Kalau diisi TST-nya berarti tugas tambahannya sudah tidak berlaku. Jadi diinput saja yaitu nomor SK, tanggal SK, tugas tambahannya apa, dan masa berlakunya. Nah, saya perlihatkan di sini. Nah, ini koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila
inputan Dapodik 2, kurikulum juga dinyatakan bahwa 2 yang diakui, namun dia tidak linear. Nah, itu penyebabnya tadi karena SK tugas tambahannya belum terbaca di info GTK, makanya dia nyatakan di sini belum linear. Jadi kalau sudah terinput oleh operatornya, sabar saja, dengan sendirinya nanti akan valid. Itu menyangkut beban mengajar. Begitupun kalau tugas tambahan yang lain, apakah dia wakil kepala sekolah, kepala lab maupun kepala perpustakaan, dia saja kalau selama belum terbaca SK tugas tambahannya, maka itu otomatis belum diakui, belum linear tugas jam tambahannya. Tapi kalau sudah terbaca, berarti itu sudah linear. Kalaupun sudah terinput oleh operatornya, sabar saja, itu tinggal menunggu waktu saja. Tapi kalau ternyata belum diinput, diingatkan saja operatornya agar diinputkan, karena itu wajib, karena namanya tugas tambahan harus ada SK-nya. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut, itu menyangkut masalah di beban mengajar. Berikutnya di status kepegawaian. Nah, di sini statusnya valid, tapi tidak ada salahnya saya kupas. Yang sering terjadi mengapa dia tidak valid itu diakibatkan apabila pegawai yang bersangkutan ada pengusulan kenaikan pangkat, maka inputan di Dapodik dengan database di BKN itu belum sinkron. Jadi solusinya Bapak Ibu harus klik ini, update data BKN. Bukan operatornya ya, Bapak Ibu sendiri. Begitu buka info GTK-nya, ternyata tidak valid status kepegawaiannya, jangan lupa diklik saja ini, update data BKN-nya. Kalau sudah, tinggal menunggu saja untuk penyesuaian data Dapodik dengan data BKN. Ya, itu ya mengenai status kepegawaian. Hampir kelupaan. Status kepegawaian ini juga biasanya terjadi bahwa nama atau tanggal lahir atau tempat tanggal lahir itu juga tidak sesuai dengan data BKN. Itu diakibatkan karena data di Dukcapil ada yang keliru, karena sekarang kan data Dukcapil sudah sinkron juga dengan Dapodik dengan BKN. Jadi ketiga data itu harus betul-betul sama persis, baik data BKN, data Dukcapil maupun Dapodik. Tidak boleh ada yang berbeda sama sekali. Kalau ada yang berbeda, maka statusnya nanti tidak valid. Ya. Saya lanjut ke usia pensiun. Nah, usia pensiun di sini kalau dia belum valid, lihat permasalahannya apa. Kalau masih tidak valid, solusinya sama, harus update data BKN. Karena di sini antara arsip dari BKN, Dapodik, sertifikasi pendidik di Simtun itu harus sama semua. Itu terlihat dari NIP kita, sehingga dapat ditentukan kapan dia pensiun. Itu kalau menyangkut tidak valid di usia pensiun. Keaktifan, kalau keaktifan ini, kalau dia dinyatakan tidak aktif, SN-nya ini besar kemungkinan
sama kasusnya harus kita update data BKN. Ya, kita harus update data BKN. Itu yang dikabarkan karena di data BKN kita terbaca tidak aktif. Kalaupun di data BKN sudah aktif, maka di Dapodik hubungi operatornya saja, minta tolong agar data Dapodiknya tolong diaktifkan. Ini biasanya terjadi kalau guru yang bersangkutan itu ada misalkan ada ke tanah suci atau kegiatan apa yang tidak aktif di sekolah atau perkuliahan lah, contohnya di mana Dapodiknya itu dinonaktifkan sementara. Tapi kalau menyangkut data ASN seperti ini, status aktif tidak aktif, maka update saja data BKN-nya. Jadi semua yang berkaitan data ASN, data BKN tidak kesesuaian dengan pangkat, itu kan yang menyebabkan semuanya tidak valid. Maka solusinya tadi adalah update data BKN. Ini ya, paling bawah update data BKN. Ya, itu ya Bapak Ibu sekilas mengenai cara membaca permasalahan di InfoGTK. Karena segala permasalahan yang menyebabkan tunjangan sertifikasi tidak cair itu semuanya disampaikan di InfoGTK ini. Ini sudah cukup jelas di sini disampaikan di mana letak masalahnya, apa masalahnya, sehingga kita bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada. Jadi tidak usah takut, ragu, ini jangan-jangan di sini, jangan-jangan di sini, jangan, tapi kunjungi saja InfoGTK-nya, langsung cari di mana letak catatan masalahnya di mana. Di situ sudah sangat terperinci, sangat jelas. Tinggal kita mau selesaikan permasalahan itu atau kita biarkan. Kalau kita biarkan, itu sudah bisa dipastikan bahwa tunjangan sertifikasi kita itu tidak akan cair. Ya, begitu ya Bapak Ibu cara membacanya. Saya mohon dukungan agar supaya channel ini terus berjalan, agar semua berita-berita update, solusi-solusi terkait dengan tunjangan sertifikasi dan semacamnya itu saya bisa saling sharing di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.